Full day is White Christmas, everyone. Woo, yeah. Seru banget. Let's prepare our heart. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam our first service this morning. Thank you, Lord, for everything. Thank you for the snow. Thank you for ups and downs in our life. Terima kasih untuk snow. Terima kasih untuk kehidupan yang seringkali harus naik turun. You are still a good God. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. One more time, Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau tuh, sama-sama kita bangkit berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Tuhan beserta. Immanuel. Lebih keras. Immanuel, Engkau Tuhan beserta. Immanuel. Tuhan beserta, Kau kuatkan, oh, Kau kuatkan
Tuhan imanku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, lift up your hands, katakan kau kuatkan. Kau kuat. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Yang setuju Immanuel, Tuhan beserta kita, kasih tepuk tangan. You are here Lord, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Apapun keadaan di luar sana, we are ready to praise your name. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang siap memuji Tuhan di rumah dan di tempat ini sama-sama katakan. Lebih keras lagi katakan. Yeay. Siap memuji Tuhan pagi ini. Good morning PPC, we're gonna praise God this morning. Allah kita yang sudah lahir di dunia. Amin. Kita mau nyanyi sama-sama dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi
muliakan Tuhan kita besar. Give a high five. Kasih ke high five ke kiri ke kananmu. And say that God is great. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kita mau terus memuliakan Tuhan kita pagi ini. Amin. Sekali lagi kita katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. One last time, let's sing it. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Dimuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita duduk, mari kita sama-sama dengan hati yang sukacita baca ayat kita dari hari ini, dari Matius 1 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. We're gonna read it in English as well. 1, 2, 3. As he considered this, the angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Amin. Anda boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, benar, kadang-kadang kita nggak bisa tahu kalau misalkan Tuhan menyuruh kita untuk say yes dan do not be afraid. Tapi Tuhan selalu memberikan kita pengharapan. Seperti dia datang kepada Yusuf melalui malaikat mengingatkan kita kalau kita nggak usah takut. Ada rencana Tuhan yang baik di balik itu semua. And Lord, this morning we want to praise you. We want to praise your holy name because your name is holy forever.
cradled within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Because your name is the highest, and your name is the greatest, and your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, and your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, and you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy roars proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, and you are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, oh God, hear your people sing, holy, and to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Oh Jesus, your name is the highest, and your name is the greatest, and your name stands above them all, above all thrones and dominions, all power and position. Your name. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, let's sing it. Your name is the highest, and your name is the greatest, and your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and position, and your name stands above them all. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, and you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, all creations cry, holy.
people sing. And to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever, and you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sing, oh come, let us adore Him. 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 Praise the Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Dengan suara kita aja katakan. Sembah dan puji Dia, sembah Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja. Yuk sama-sama gereja Tuhan kita katakan sembah dan puji Dia. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, let us adore Him, Christ. One more time. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat yang menjelma jadi manusia. You are Christ, our Savior, our Redeemer. That you come as a baby so we can connect. Thank you Lord for your sacrifice. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Pagi ini kami mau ambil bagian yang terbaik untuk
untuk mendengar firman-Mu. This morning, we want to take the best part of everything is your words. Kami mau tenangkan hati kami, mau buka hati kami untuk ngebiarin Roh Kudus bicara buat kami. This morning we want to calm ourselves down, we want to open our heart, and we let the Holy Spirit to speak personally to each one of us. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, semua sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk semuanya. Good morning everyone. Yes. Sebelum kita mulai di dalam firman Tuhan, before we start with the sermon, I would like to call all the youth. Yes. All the boys 6 to 9 grade go with Kokonik. All the girls 6 to 9 graders go with Chifania to greeting rooms. Nick, you go to the lower hall. And 10 to 12 with Kodeni. Is Kodeni around? Okay. With Kodeni, all the 10 to 12 graders go to Pax Preschool. Okay. Yes. Terima kasih untuk semuanya yang begitu setia walaupun badai, nggak badai salju sih, cuman salju lah ya. Kita buat heboh dikit gitu. Anyway, short announcement for untuk kita semuanya. Saat ini nih sekarang di Upper Hall sedang berlangsung namanya Christmas for the Sunday School. Yes. Jadi ini sekarang bersamaan nih ada Sunday School Christmas. Nah, hal yang sama kurang lebih nih kurlep nih ya. Tanggal 24 Desember jam 5.30 kita akan ada kebaktian malam Natal di tempat ini dan juga di Upper Hall. Jadi bersamaan. As you know, sebagaimana kayak tahun lalu kita nggak nyangka banget. Meletus balon hijau, benar kalau kata Hani meletus gitu ya. It's overcrowded gitu ya, benar-benar di tempat ini penuh, di sebelah sana juga penuh. Nah, kita doakan kalau memang tahun ini banyak jiwa-jiwa yang mau datang juga tanggal 24 Desember jam 5.30. Pada saat tempat ini penuh akan diisi di Upper Hall dan tapi semuanya sama-sama, semuanya live. Tim musiknya ada 2, di sini ada di sini ada tim musik, di sana ada, di sini ada performance yang sama, semuanya sama. So don't be discouraged. Kita akan mencoba memberikan yang terbaik buat semuanya keluarga besar PPC. So remember, kalau Anda boleh saya saranin datangnya lebih awal jam berapa? Jam 2 siang gitu, jam 1 gitu ya. Bawa nasi bungkus sendiri gitu ya, makan dulu gitu ya, supaya dapat tempat duduk di depan. Tapi kalau datang terlambat jam 5 lewat atau udah penuh, ya jangan salahin saya juga gitu ya. Another announcement adalah hari Jumat ini tanggal 19 Desember, anak-anak youth juga bikin ada youth worship night. Di Upper Hall apa di sini? Di Upper Hall ya, di Upper Hall mereka akan ada Youth Worship Night hari Jumat ini dan tanggal 31 Desember kita tetap akan ada kebaktian tutup tahun tapi kita nggak bikin jam 12 malam karena banyak yang mau party juga, ada mau ngeliat kembang api, mungkin kita bikinnya jam 7 pagi, enggak bercanda, kita bikin jam 7 malam, tanggal 31 Desember kita akan kebaktian sama-sama di tempat ini. You know what? Hari ini di tengah salju kayak begini, tim Pax Cafe tetap luar biasa. Mereka bilang, we're still open. Yes. Jadi ini tim Pax Cafe ini luar biasa banget. Jadi setelah ini, Anda mau ngopi-ngopi, Anda mau hangout, makanan masih ada juga, Vi. Makanan banyak, ada apa kemarin si Erni, ada spaghetti yang luar biasa banget. Jadi please, abis ini kita sama-sama hangout di Pax Cafe dan tentunya jaga kebersihan di ruangan ini, di foyer depan dan juga di Pax Cafe kita jaga kebersihan sama-sama. Bulan ini kita masih bicara tentang whispering hope atau bicara tentang pengharapan.
Dan untuk itu saya mengundang my brother, Pastor Jacob Wibowo. Kasih tepuk tangan buat Jacob Wibowo. Yes. Good morning. Selamat pagi buat orang-orang yang hebat, yang di tengah salju tetap datang ke tempat ini untuk beribadah. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Dan katakan ke kanan kiri saudara, kamu orang hebat. Hebat bener, luar biasa ya. Bukan tandanya yang gak datang gak hebat ya saudara ya. Nanti saudara minggu depan lihat tetangga sebelahnya, minggu lalu kamu gak datang, gak hebat kamu. Ya, kita semua hebat, tapi saudara lebih sedikit hebatnya ya. Saudara, oke, mari kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang kita pelajari dalam bulan Desember ini adalah tentang whispering hope. Tentang bisikan pengharapan, saudara. Ya, tentang kabar pengharapan. Nah, minggu-minggu ini kita sedang merayakan tentang Natal, merayakan hari yang kita percaya sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul saudara? Kenapa kita menyambut dan merayakan Natal? Karena ini dipercaya sebagai hari kelahiran Tuhan kita. Nah, kenapa hari ini spesial saudara? Kenapa hari ini spesial? Ada yang bisa, ini mumpung gak banyak ya saudara ya. Biasanya kan ribuan jutaan orang di sini. Saudara angkat tangan juga gak kelihatan ya. Hari ini saya kasih kesempatan untuk saudara angkat tangan. Kenapa kok hari Natal ini spesial saudara? At least buat Anda lah, kenapa spesial? Nanti kalau saudara betul jawabannya bagus, pohon Natal yang di belakang itu boleh Anda bawa pulang. Ya. Ya oke, kalau enggak saya yang jawab ya. Kenapa kok spesial? Karena buat saya ya saudara ya, hari Natal ini, hari kelahiran Yesus ini, saudara ya, ini adalah hari di mana Tuhan memulai karya keselamatannya buat manusia. Tanpa kelahiran Yesus, percuma kita semua ini hidup. Kita hidup untuk mati, untuk masuk neraka, saudara. Tapi dengan adanya kelahiran Yesus ini, ya saudara, ini Tuhan sedang memulai karya, mission yang impossible tapi possible. Dalam Tuhan gak ada yang impossible. Segala yang impossible diputar jadi possible. Segala yang gak mungkin jadi mungkin bersama Tuhan. Amin saudara. Segala masalah-masalah ini yang kita pilih ini yang gak mungkin diselesaikan oleh pikiran kita. Kita pikir sudah gak mungkin, bersama Tuhan jadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Jadi Tuhan itu datang di hari Natal, itu misinya untuk melakukan penyelamatan buat kita, saudara. Jadi buat saya Natal ini sangat penting, saudara. Karena ini pintu untuk penyelamatan yang kita harusnya akan tinggal di neraka selama-lamanya. Dan kita dipindahkan tinggal di surga bersama Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya pelajari saudara bahwa kelahiran Yesus ini sangat penting dan membawa yang namanya membisikkan tentang pengharapan. Yang membisikkan tentang pengharapan yang baru buat kehidupan manusia. Maka dari itu saudara, kita harus selalu memperingati, merayakan Natal. Kenapa? Ya, karena kemeriahan ini of course lah ya, kita seneng ya. Apalagi kita hidup di Amerika, saya merasa bersyukur bisa di Amerika. Kalau Natal itu situasinya sama ya saya. Situasinya itu selalu mendukung dengan acara Natal ini saudara. Saudara bayangin hari ini, siang ini, saudara sedang di Indonesia, sedang di Jakarta, dengan terik panas yang 38 derajat Celcius saudara. Dan saudara membayangkan di Amerika sedang salju, wah, dengan lagu-lagu Natalnya. Saudara milih di mana saudara? Milih di Jakarta ya saudara, makanannya lebih enak ya. Iya kan, nongkrong di pinggiran jalan sambil makan nasi goreng gitu saudara ya. Nah pagi hari ini saudara, saya ingin share kepada saudara, pengharapan apa ini yang diberikan pada saat Natal itu datang. Pengharapan apa yang kita terima sebagai anak Tuhan pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Mari kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai 14, kita mau baca dengan cepat. Kita mau, saya bacakan, saudara boleh dengar dan simak saudara.
Lukas 2 ayat 8-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Maka pada waktu malam, mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata ini kabar pengharapan, kabar baik yang Tuhan berikan buat setiap kita pada saat hari Natal, pada saat Yesus lahir, saudara ya. Ini kabar baiknya, ada di ayat yang ke-11. Boleh mundur sebentar? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata firman Tuhan, telah lahir bagi kita Juru Selamat, saudara. Siapa Juru Selamat kita, saudara? Kalau saya, Yesus. Ya saudara, Yesus Juru Selamat, saudara. Sebelum kita jauh, saya mau sedikit kita satukan pengertian dulu tentang yang namanya Juru Selamat ini, saudara. Ya, Juru Selamat itu tuh apa? Juru Selamat itu ya Juru Selamat. Betul saudara, dari dua kata juru dan selamat. Nah, juru itu apa? Juru itu dalam arti kata lain, saudara, itu pelaksana. Orang yang melakukan kerjaan sesuatu ini. Orang yang melakukan pekerjaan apa ini? Juru mudi, juru masak, juru kunci, ya, juru. Yesus ini juru selamat. Juru selamat artinya adalah orang yang melakukan, yang melaksanakan, yang tugasnya adalah melakukan keselamatan, saudara. Beda dengan guru, juru, guru. Hampir sama ya, juru dan guru. Tapi kalau guru adalah orang yang mengajarin, yang tugasnya itu mengajar. Juru dan guru beda. Kalau juru itu yang langsung turun tangan, yang kerjaannya hari-hari ya itu. Kalau saudara juru masak, tiap hari kerjaan saudara apa? Koki, saudara. Kalau saudara juru kunci, kerjaannya apa? Pegang kunci, betul saudara? Sebelah itu saudara ya, juru kunci, pegang kunci kuburan. Kalau saudara juru mudi, hari-hari kerjanya apa? Ya mengemudi, driver. Tapi kalau saudara guru masak, saudara mungkin bukan tukang masak, bukan hari-hari kerjaannya bukan memasak, tapi Anda ngajarin masak. Betul saudara? Kalau saudara guru, apa? Guru mudi, nggak pernah dengar ya guru mudi, tapi guru mudi itu guru driver, guru yang nyetir, mengajari orang menyetir. Tapi dia kadang bukan sopir kerjaannya, saudara. Nah, begitu pula dengan juru selamat. Juru selamat itu orang yang kerjaannya menyelamatkan. Yesus tidak dipanggil sebagai guru selamat. Karena kalau guru selamat itu cuma bisa ngajarin, tapi kadang-kadang dia itu bukan pelaku, saudara. Dia hanya ngajar, tapi dia enggak melakukan. Tapi Yesus itu juru selamat. Ya ngajar, tapi dia ya hari-hari kerjaannya sebagai penyelamat, saudara. Kalau kita hari-hari hanya ngajar, guru, itu beda sama juru, saudara. Kita sering dengar kata-kata NATO, ini sampai saya tulis ini, NATO. Ya, ada tuh NATO, no action, talk only. Dalam arti kata lain adalah cuman buka mulut, ngomdo katanya, omong doang. NATO cuman ngomong doang tapi tidak bisa melaksanakan apa yang diomonginya. Ya.
Di dunia ini banyak orang menyembah guru selamat. Ya, di dunia ini banyak guru selamat. Orang yang hanya mengajarkan penyelamatan. Mengajarkan penyelamatan. Tapi padahal dianya sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah salah satu dari kenapa saya percaya Tuhan Yesus, saudara. Ya, karena dia adalah juru selamat. Dia datang dari surga. Sesuatu yang datang dari surga turun ke bumi, ya, untuk menyelamatkan. Dia mati dan dia bangkit kembali dan dia naik pulang ke surga. Ya, banyak guru-guru selamat yang lahir di bumi, mati dan dia tidak pernah bangkit lagi. Tapi Tuhan Yesus mati, dia bangkit dan dia balik lagi ke surga, mempersiapkan tempat buat kita semua. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Hanya Yesus satu-satunya yang melakukan penyelamatan terhadap manusia, yang bisa membawa kita dari dosa kepada kekekalan hidup bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yohanes 14 ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun orang yang bisa membawa kita kepada hidup kekekalan di surga selain daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata seperti itu, saudara. Mungkin kita pernah berpikir ya, loh, kita ini kok perlu juru selamat itu ngapain? Apa sih? Saya itu sudah, ya saya sehat kok. Ngapain saya mesti diselamatkan? Saya hidup baik-baik saja, saya hidup di negara Amerika yang aman, yang powerful, yang kuat, ya. Mungkin saya tidak dikejar-kejar, tidak sedang dikejar-kejar penjahat, ya. Apanya yang perlu diselamatkan dari kita ini, saudara? Saya oke, hidup fine, hidup saya baik, dan orang-orang suka sama saya. Kenapa saya mesti harus butuh yang namanya juru selamat? Mungkin kita berpikir seperti itu. Gak pernah mencuri, gak pernah bunuh, apalagi itu ya. Memperkosa, waduh gak pernah. Suami saya sebagai suami yang baik, anak-anak cinta saya, istri cinta saya disegani orang. Ya saudara, apa yang perlu disemarkan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Saya mau ingatkan, saya mau bawa saudara untuk tarik ke belakang. Apa yang terjadi sehingga kita itu perlu juru selamat, saudara. Kalau kita lihat saudara baca lagi, saya nggak masukkan di sini, tapi saudara nanti pulang baca dari Kejadian, dari kitab Kejadian 2, saudara baca terus ke belakang. Kitab Kejadian 2 menurut saya ini adalah pintu dari terang kepada gelap, saudara. Di Kejadian 2 itu, di mana saat itu yang namanya Adam dan Hawa itu ditaruh di Taman Eden. Taman Eden, di mana kita, si Adam dan Hawa ini gak usah bekerja, gak usah susah-susah mencari nafkah, gak ada makanan tinggal petik buah, saudara ya. Gak ada yang namanya sedih, marah, benci, iri sama orang ya. Gak ada. Hidup itu semuanya indah, sakit penyakit itu gak ada, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Satu kali Tuhan bilang sama Adam dan Hawa apa? Adam dan Hawa, kamu boleh ya semua makan di tempat ini. Kamu boleh buffet, boleh prasmanan, semua yang tergelantung di atas pohon sini boleh kamu petik, boleh kamu makan. Tapi itu yang di tengah itu, ya, yang pohon yang indah itu, yang ada buahnya yang di tengah itu, kamu jangan makan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, pohon itu jangan pernah kamu pegang. Tapi namanya manusia itu nakal, saudara ya, dan dibisikin oleh si jahat. Akhirnya dia lihat kok ini enak ya, dimakanlah saudara itu. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara baca di Kejadian ketiga, Tuhan marah, saudara. Tuhan marah, Tuhan bilang, kenapa kamu makan ini? Adam, kamu di mana? Kalau saudara lihat, Adamnya lagi ngumpet, saudara. Yang tadinya sama Tuhan baik,
yang tadinya sama Tuhan itu akrab, ngumpet dia, saudara. Kalau kita berbuat salah sama orang, anak-anak kalau berbuat salah sama orang tuanya, berusaha aja menjauhi orang tuanya ya. Jangan duduk makan semeja sama dia. Ada dia, kalau bisa saya enggak. Ini ternyata sudah dilakuin sama Adam pada saat dia bersalah sama Tuhan, saudara. Ngumpet, dia takut. Tuhan bilang, Adam, kamu di mana? Adam yang ngumpet, gak berani keluar, saudara. Dan saudara baca terus apa yang terjadi. Akhirnya dari hidup yang enak, hidup yang dekat sama Tuhan itu, dikeluarkan dia dari Taman Eden, saudara. Dia dikeluarin, diusir dari Taman Eden. Dan sejak hari itu komunikasinya putus, saudara. Dan sejak hari itu kita ini harus bekerja. Dan sejak hari itu ibu-ibu yang melahirkan anak harus merasa kesakitan, saudara. Dan sejak hari itu ada yang namanya benci, ada yang namanya iri, ada yang namanya ketidaksetiaan. Ada akhirnya, kalau saudara baca terus pembunuhan yang dilakukan Kain kepada adiknya Habel, terus kejadian Nuh dan terus, saudara. Akhirnya manusia terikat dengan dosa. Apa yang terjadi sejak hari itu manusia masuk dalam kuasanya dosa. Kuasanya iblis. Sejak hari manusia itu diusir dari Taman Eden, manusia ada di dalam kekuasaannya iblis, saudara. Makanya kenapa kita butuh yang namanya juru selamat. Karena tidak ada satupun manusia yang lahir itu tanpa dosa, saudara. Lahir bawaannya sudah langsung dosa. Lahir bawaannya gak usah diajarin, gede sedikit bisa bohong, saudara. Ya, anak-anak saudara, anak-anak saya juga yang kecil-kecil tuh gak pernah diajarin bohong, gede sedikit sudah bisa itu. Mana mainannya Koko? Aku gak ambil. Kokonya bilang, ambil tadi. Enggak, aku gak ambil. Pinter kan, saudara? Padahal gak pernah diajarin, saudara. Ini bawaan, ini skill yang dibawa dari lahir. Skill dosa, saudara, yang saudara punyain. Yang saya punyain, yang kita semua punyain. Nah padahal ini kecil-kecil, dari kecil akan bertambah, skillnya akan tambah, saudara. Dari bohongin papanya ya, nanti bohongin kokonya, bohongin teman-temannya, bohongin istrinya, bohongin suaminya, ya saudara ya, bohongin bosnya. Kecil pukul kokonya, gede pukul temennya, ya, gede lagi pukul orang-orang di sekitar ya, gede lagi membunuh, saudara. Jadi iblis itu dosa-dosa yang dari kecil itu terus dipupuk, kira-kira nanti sampai kita mati itu kita end up-nya ada di neraka, saudara. Nah ini kenapa kita butuh yang namanya juru selamat, saudara. Enggak ada orang yang baik. Tidak ada orang yang benar di dalam dunia ini. Enggak ada, saudara. Makanya kita butuh yang namanya juru selamat, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka dari itu manusia perlu yang namanya juru selamat. Yang bisa menyelamatkan kita dari ikatan dosa. Yang menyelamatkan kita, yang memindahkan kita dari maut kepada terang, saudara. Coba saudara boleh lihat kanan kirimu saudara sebentar, lihat aja. Mukanya tanpa dosa apa ada dosa, saudara? Yang gak berani lihat, ini kira-kira sudah menjawab pertanyaan saya, saudara ya. Terutama suami istri, coba lihat kanan kirimu ya. Kelihatannya gak berdosa ya, saudara. Kelihatannya cute, manis, saudara ya. Tapi di dalamnya itu sebenarnya, saudara. Saudara lihat saya kayaknya kudus, saudara ya. Weh, GR saudara saya, saudara. Saudara lihat teman di kanan kirinya, baik dia mah. Dia nggak jahat, dia wah suci dia. Saya kasih tahu saudara ya, selama kita masih bernapas, selama kita masih jalannya. Saudara, kalau saudara nempel tanah nggak sih saudara? Kalau jalan? Apa melayang-layang gitu saudara ya? Kalau saudara masih menempel tanah, ini berita untuk yang nempel tanah ya. Kalau yang menempel tanah, saudara itu pendosa. Amin.
Jadi saudara nggak usah berkecil hati. Kalau saudara melakukan kesalahan, saudara berdosa, saudara itu jahat, orang bilang kamu jahat, kamu itu, gitu ya. Kamu itu katanya orang Kristen mulutnya jelek. Saudara bilang, yes, aku memang jahat. Tapi aku ini lagi rawat jalan. Ya, kita semua ini rawat jalan. Sampai nanti rawat jalannya selesai itu pada saat kita mati, saudara. Selesai itu. End up-nya kita mau ke surga, sembuh, atau kita akan ke neraka, terus di neraka. Kita semua berdosa. Kita semua itu layak untuk masuk ke neraka. Tapi karena juru selamat, kita itu diselamatkan. Saudara. Tapi karena Yesus lahir di bumi, dan kita menerima Yesus, Yesus itu pindahin status kita dari dosa kepada terang. Saudara. Amin. Saudara mau? Jadi saudara kalau lihat kanan kirimu ini ngeselin, bikin marah, ya saudara ya, nggak apa-apa saudara. Karena semua itu masih rawat jalan saudara. Coba suami istri lihat kanan kirinya sebentar aja. Bolehlah ya. Ini pasien-pasien rawat jalan ini saudara. Jadi nggak apa-apa. Saudara kesel sama teman saudara di gereja, it's okay. Saudara pun bikin kesel. Saudara pun juga bikin jahat. Saudara itu juga pendosa, saudara. Matius 5 ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini, saudara. Oh, sebentar. Oh, bisa jam ke situ dulu ya, ke situ. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka. Loh, ini lama-lama kok tingkatan dosa semakin kecil, semakin hukumannya sama aja ya saudara ya. Dari membunuh, katanya dulu kalau membunuh harus dihukum. Terus turun nih. Dari membunuh terus marah. Loh, marah kok juga salah. Ya, turun lagi saudara kepada orang yang cuma ngatain kafir. Oh, salah juga. Dan sampai hanya bilang jahil kamu, juga bersalah saudara. Tuhan mau katakan, di dalam dunia ini enggak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil, enggak ono. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sama, saudara. Berapa saat yang lalu saya bilang ada orang yang dosanya ini, dia bilang, hei jijik orang itu dosa, itu pendosa. Loh, kamu itu loh sedang ngatain orang loh, firman Tuhan. Ya, kita sedang menilai orang yang berdosa, kita itu sudah dosa. Tahu saudara? Ini saya juga jadi kesel nih dengar firman ini. Karena saya jadi gak bisa seenak saya sendiri dong saya. Saudara? Saya jadi gimana sih ini? Orang itu kan gak benar. Loh, nah saya lagi gak benar juga nih. Ya ingat-ingat saudara ya. Jadi pada saat kita lagi ngatain orang berdosa. Orang itu gak benar tuh. Hubungannya gak beres tuh orang itu. Orang itu tuh gak benar itu. Ya, dia penyuka sesama jenis tuh. Seringkali kayak gitu kan. Semua tuh podo, sama. Dosanya sama, yang lagi ngomongin itu juga ya dosa. Kayaknya sudah gak ada yang amin ya. Gak bisa terima ya saudara ya. Loh kan itu cuman gitu, kan cuman ngomong doang. Kalau dia kan melaksanakan dosanya. Nah firman Tuhan bilang, gak usah melaksanakan, yang ngomong doang itu sudah cukup berdosa saudara. Dosa itu apa sih dosa? Dosa itu kalau yang dipakai dalam bahasa perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Itu dosa itu artinya itu miss dari target yang Tuhan kasih. Nah ini, kita panah, kita melakukan sesuatu, tapi sesuatunya itu enggak seperti yang Tuhan mau. Meleset semua, itu sudah berdosa. Ya, Tuhan maunya kita jangan jadi pemarah, kita suka jadi pemarah. Enak. Kalau ada yang kurang ajar, saya marahin tuh rasanya lega. Betul saudara?
Ada orang punya jabatan lebih tinggi, kita iri. Padahal Tuhan bilang jangan iri. Ada tetangga pagi-pagi lagi cuci mobil, kita lihat, baca mobilnya baru tuh. Wah ini pasti korupsi nih. Kerjanya apa dia? Oh kasir di Delhi. Wow cocok. Kasir, pegang duit itu pasti itu. Padahal Tuhan bilang jangan iri. Betul saudara? Ada orang teman punya istri atau suami lebih cantik, pengen saudara, coba saya tukar itu ya. Padahal saudara Tuhan bilang suruh setia sama pasangan, tapi kita jelalatan. Amin saudara. Jadi kalau kita miss yang Tuhan mau, kita lakuin yang lain, ya nggak usah bunuh wis, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi, dosa tingkat tinggi nggak usah, dosa yang kecil-kecil aja, itu tetap dosa saudara. Amin saudara. Sayang sekali, seringkali kita tidak sadar bahwa dosa ini, saya suka pakai kata ini saudara. Dosa itu seperti pandemik saudara. Pandemi COVID. Kita lihat COVID sudah ngeri ya saudara ya. COVID sudah ngeri, orang tumbang kanan kiri pada mati saudara. Di Indonesia kita dengar sebentar ini meninggal, itu meninggal. Wah, COVID buat kita udah ngeri, sudah dipanggil pandemik yang terdahsyat yang pernah ada. Pandemi itu artinya ini saudara. Wabah yang berjangkit serempak barengan seperti COVID itu, tahu-tahu bulan Maret 2020 semua orang suruh pakai masker, nggak boleh keluar-keluar, ada jamnya keluar, semua di mana-mana di Indonesia, di Amerika, di Cina apalagi saudara. Serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas saudara. Dunia pikir COVID adalah wabah pandemik yang terdahsyat yang pernah terjadi. Padahal zaman Adam dan Hawa yang tadi saya ceritakan itu adalah pandemik yang terbesar dan tidak akan pernah bisa terkalahkan. Kalau beberapa tahun yang lalu itu virus COVID. Betul saudara? Kalau saat Adam dan Hawa itu virus dosa saudara. Setelah peristiwa Adam dan Hawa tidak patuh pada perintah Tuhan dan makan buah itu saudara, apa yang terjadi? Setelah itu langsung semua manusia yang lahir, termasuk Adam dan Hawa yang memakannya. Saudara percaya kita ini kalau ditarik terus kita ini lahirnya dari Adam dan Hawa. Menurut firman Tuhan, ada yang percaya? Enggak ada yang percaya kan? Semua lahir dari batu, ya? Semua dilahirkan dari apa saudara? Dari seseorang yang batu, dor langsung keluar gitu. Saudara harus percaya bahwa kita dilahirkan, ditarik terus sampailah Adam dan Hawa itu. Dan buah itu sudah memberikan pandemi yang terus tidak akan pernah selesai, saudara. Buah yang dimakan itu telah menjadi pandemi dosa yang tidak pernah selesai. Dan itu akan terus, semua orang yang lahirnya dari Adam dan Hawa, kecuali tadi saya bilang saudara lahir dari batu, saya nggak punya urusannya, nggak tahu saudara urusannya bagaimana, matinya kemana saya nggak tahu. Tapi kalau saudara percaya lahirnya dari orang, berarti saudara dari Adam dan Hawa, dan saudara terjangkit wabah pandemi dosa itu saudara. Roma 3 ayat 23 tadi berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surga. Semua orang bernapas pasti berdosa. Roma 6 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karena karunia Allah, ia hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan gak mau kita berakhir dalam neraka, saudara. Tuhan mau kita berakhirnya hidup bersama Dia di surga, saudara. Amin. Tuhan mau kita menerima hidup yang kekal. Dan itu hanya dapat didapatkan lewat Yesus Kristus, saudara. Siapa di sini yang mau berakhir di neraka, saudara? Boleh daftarkan nanti, saudara. Siapa yang mau berakhir di dalam surga, saudara? Ada yang gak angkat tangan. Berarti kadang-kadang mau di surga,
Kadang-kadang, aduh di surga terlalu dingin. Saya pengen di neraka yang heaternya agak besaran sedikit. Saudara, kita bikin PPC sebab punya etos yang berbeda ya saudara ya. Kalau pendeta katakan, saudara mau hidup di surga, angkat tangan. Karena apa yang terikat di bumi itu terikat di surga. Saudara. Pada saat saudara interaksi dengan orang yang sedang khotbah dibilangin, saudara mau hidup di surga setelah kematian saudara? Mau, angkat tanganmu. Itu dicatat. Ya, saudara enggak, kapan-kapan nanti kita belajar tentang alam roh. Wah ngeri ya. Karena iblis itu nakal, iblis itu jahat, iblis itu pendusta, dan iblis itu bawa kita ke kematian. Saudara. Seringkali kalau kita disuruh interaksi di gereja, kita, saudara mau amin? Saudara, aku malu gak mau ngomong. Tangkaplah sama iblis itu saudara. Besok lagi gitu lagi sampai saudara, iman saudara gak ada. Saudara. Hati-hati saudara, amin. Saudara mau hidup di neraka? Tidak mau. Tidak ada yang ngelatah di sini, hebat saudara. Yang mau hidup di surga beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay, amin, amin, amin. Oleh sebab itu saudara, sebagaimana COVID disembuhin lewat vaksin COVID. Amin saudara. Bagaimana dosa, Tuhan juga siapkan vaksinnya. Vaksin dosa kita, semua di sini kita berdosa. Tapi Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal saudara. Alkitab mengatakan Tuhan mengaruniakan, mengirim, mengutus anaknya di hari Natal ini saudara. Di hari yang kita percaya, hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Supaya semua yang terjangkit virus, pandemik, dosa ini dilepaskan pada saat kita menerima Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh sudah ke gereja, kita boleh sudah pelayanan, kita sudah dibaptis waktu kita kecil, kita sudah khotbah bahkan di gereja, di care group, di mana kita sudah menjadi sepertinya menjadi anak Tuhan. Tapi kalau kita dalam hati kita tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita enggak selamat saudara. Amin saudara. Kalau kita tidak menyatakan lewat mulut kita dan percaya dalam hati kita, kita belum selamat saudara. Tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya mengingatkan, ya, resiko ditanggung penumpang saudara. Tapi saya enggak mau. Keluarga besar PPC, saya pengen kita sama-sama nanti ketemu lagi di surga. Amin saudara. Ketemu lagi. Loh, kok ada Om Hani di sini? Cie, saudara. Loh, kok ada Om Aldo? Ya saudara ya. Loh, kok ada Om Ryan? Ya. Lah, si itu di mana? Si itu kan khotbah waktu itu. Bukan saya loh saudara, saya ikut. Saya ikut. Ya. Itu saudara. Jadi kita semua mau menerima Tuhan Yesus. Ingat, dosa adalah dosa. Dosa kecil, dosa besar itu dosa. Dosa itu membawa kita kepada kekekalan neraka yang tidak bisa diampuni lagi. Di sini selama kita hidup, selama kita masih melek, selama kita masih dengar berita tentang Yesus, disitulah kesempatan masih ada. Disitulah berita pengharapan itu masih ada. Selagi saudara masih hidup, masih mendengar tentang firman Tuhan, pakailah kesempatan ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Tuhan datang ke dunia bukan untuk urusan akhirat saja saudara. Ya, bukan urusan untuk jiwa saja. Tuhan datang ke Amerika sampai saudara ya. Tuhan datang, Tuhan tidak perlu datang ke Amerika ya saudara ya. Tuhan sudah ada di Amerika. Tuhan datang ke dunia itu untuk urusan duniawi kita juga. Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beberapa berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka dari itu saudara, pagi hari ini kalau saudara datang ke gereja ini, saudara mengalami letih, lesu, sesek, gak enak. Saudara masih sedang punya permasalahan keuangan, kesehatan, hubungan keluarga, masalah ikatan dosa, ya saudara, masalah imigrasi mungkin. Apapun masalah saudara dan saudara empet,
penat, letih, lesu. Firman Tuhan pagi hari ini berkata apa, saudara? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan saya percaya kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal ini, kalau kita terima, kita undang Yesus ke dalam hidup kita. Dia enggak cuma menyelamatkan jiwa kita, tapi dia menyelamatkan keluarga kita. Dia menyelamatkan hubungan keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, menyelamatkan anak-anak kita dari setiap masalah, menyelamatkan semua permasalahan yang kita alami. Amin. Saudara percaya? Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Teman-teman musik boleh naik. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau kita refleksi. Kita diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Ya, biar firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang butuh diselamatkan. Kita ini orang yang hidup di dunia butuh pertolongan Tuhan. Sehebat apapun saudara, sebaik apapun kehidupan saudara, tanpa Yesus yang ada di dalam hidup saudara, saudara tetap nantinya berada di tempat yang saudara nggak mau berada di situ, saudara. Amin, saudara. Pagi hari ini mari saudara, Roma 10 ayat 9 berkata ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus mengaku di dalam mulut saudara. Dan saudara harus taruh di dalam hati saudara bahwa yes, Yesus itu adalah penebus. Dan Yesus itu bangkit untuk membawa kita semua nantinya masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara percaya, saudara mau, saya mau undang saudara untuk angkat tanganmu. Dan saudara taruh tangan yang satu di dada saudara-saudara. Saya mau ajak saudara untuk kita berdoa. Saudara. Kita sama-sama berdoa. Mungkin saudara pernah lakukan ini. Declare tentang penerimaan Yesus. Tapi saudara mau lakukan lagi juga boleh. Kalau saudara belum pernah melakukannya pagi hari ini. Pagi ini saya encourage, saya undang. Untuk saudara yuk kita sama-sama ambil kesempatan ini. Buka hati kita untuk Yesus masuk. Saudara boleh ikuti doa saya, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan. Ayo saudara, katakan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pagi ini aku mohon pengampunan dosa. Aku undang engkau masuk ke dalam kehidupanku. Aku mengaku engkau juru selamat dan Tuhan bagi hidupku. Pakai aku menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Haleluya, tepuk tangan. Saudara, saya pastikan buat saudara. Kalau saudara mengaku dengan mulut dan saudara percaya di dalam hati saudara bahwa Tuhan adalah juru selamat saudara. Saat ini kalau Tuhan panggil saudara pun saudara keluar dari pintu ini dan saudara harus pulang, harus mati saudara ya. Saya yakin saudara sudah ada bersama Tuhan di dalam kerajaan. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pengharapan, bisikan pengharapan yang Kau berikan di hari menjelang kelahiran-Mu ini Tuhan. Kami menerima kesempatan pagi hari ini sebagai tanda deklarasi bahwa kami mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
selesaikan setiap firman-Mu dan setiap dakwaan tuduhan si iblis nggak berlaku karena kami sudah diselamatkan, kami dipulihkan dan kami diangkat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. And again, seperti yang tadi saya bilang, Pax Cafe dibuka, mari kita ke sana. Tapi pas jalan tolong hati-hati karena masih licin walaupun sudah dibersihin. Dan kita akan fellowship sama-sama di sana. Mari kita bawa persembahan kita pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan lewat pekerjaan, lewat kehidupan yang kami miliki. Pagi ini kami bawa persembahan kasih kami bawa sukacita di dalam memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Terimalah persembahan ini biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk cuaca yang ada, perlindungan Tuhan yang ada turun atas kami. Untuk kami nantinya kembali bekerja, beraktivitas, ada penjagaan yang Tuhan berikan. Untuk kami yang butuh pekerjaan baru Tuhan, Tuhan bukain pintu-pintu baru untuk kami bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa, di mana kami jadi berkat di sana Tuhan. Penyertaan-Mu turun atas kami, keluar masuk kami Tuhan, khususnya di dalam isu-isu yang terus beredar, agar kami boleh tenang, agar kami gak ditutupi dengan segala ketakutan-ketakutan yang ada. Terus kami berdoa memberkati kota ini, kota Philadelphia jadi berkat karena ada kami, karena ada anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan sendiri yang mengirimkan Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Jadilah terang, jadilah garam. Dan biar Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupanmu. Dan Tuhan memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Tuhan, ini kami, pakai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin, amin. To God be the glory. Haleluya. On your way to Pax Cafe. See you all next week. Happy Sunday.